Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsiran ila yaumidini amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Muhasabah. Dan kita sudah berada pada pembahasan terakhir ya dari kitab ini, itu tentang contoh-contoh muhasabah yang dilakukan oleh orang-orang soleh, muhasabah yang dilakukan oleh kaum salaf, itu dari kalangan para sahabat ya terutama. Nah, selanjutnya kita baca Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu anhu. Muhasabah yang dilakukan oleh Hanzalah Al-Usaidi. Bagaimana beliau melihat terhadap dirinya, memperhatikan kondisi dirinya dan mengevaluasi apa yang terjadi kepada dirinya sendiri. Penulis mengatakan an Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu anhu. Wa kana min kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Hanzalah ini termasuk atau salah satu dari juru tulisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia berkata, laqiyani Abu Bakrin, berjumpa denganku Abu Bakar. Faqala, kemudian Abu Bakar mengatakan, kaifa anta ya Hanzalah, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Qal, Hanzalah mengatakan, qultu, aku mengatakan, nafaqo Hanzalah, Hanzalah telah berbuat kemunafikan. Ini jawabannya ternyata mengejutkan ya. Jadi Hanzalah menyatakan bahwa dirinya telah berbuat kemunafikan. Qala subhanallah ma taqul, kemudian Abu Bakar mengatakan, subhanallah ma taqul, apa yang kamu katakan? Ya, kata-kata atau kalimat subhanallah juga digunakan untuk atau dalam kondisi ketika kita itu merasa heran dengan sesuatu. Qultu, aku mengatakan, bagaimana Hanzalah ini berbuat kemunafikan? Apa yang terjadi kepada Hanzalah sehingga Hanzalah merasa bahwa dirinya telah berbuat kemunafikan? Hanzalah kemudian menjelaskan, qultu, aku mengatakan, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul bersama beliau, yudzakiruna binar
wal jannah, maka beliau pun mengingatkan kita dengan neraka dan dengan surga, hatta ka'anna ra'ya'in, sehingga seakan-akan surga dan neraka itu di depan mata kita. Jadi saking yakinnya gitu dengan surga dan dengan neraka. Nah, ini kondisi yang dialami oleh Hanzalah ketika berada bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang beliau rasakan. Di ketika bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan surga dengan neraka, maka bertambah itu kan keimanan Hanzalah, sehingga surga dan neraka itu benar-benar diyakininya, seakan-akan surga itu ada di hadapannya, terlihat oleh matanya. Fa idza kharajna min indi Rasulillah, nah tapi katanya ketika kita keluar dari sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asafna ay khalatna wala ibna al azwaj wal aulad wad dhai'at fanasina katsiran. Ketika kita keluar dari sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita bertemu dengan istri-istri kita bermain-main gitu kan dengan mereka, dengan anak-anak. Kita juga kemudian sibuk dengan urusan-urusan kita. Fanasina katsiran, maka kami pun lupa gitu ya. Kami pun banyak lupa. Ya, lupa dengan tadi, dengan surga, dengan neraka, dengan akhirat gitu. Nah, itu yang terjadi kepada Hanzalah, sehingga beliau menyatakan bahwa dirinya telah berbuat kemunafikan. Dan ini didasari oleh rasa takut. Jadi Hanzalah merasa takut, khawatir bahwa apa yang terjadi kepada beliau itu termasuk di antara bentuk kemunafikan. Dan para sahabat itu ya semuanya takut, khawatir dengan kemunafikan. Sehingga salah seorang tabi'in pernah mengatakan, aku berjumpa dengan 30 dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Semuanya khawatir, takut dengan kemunafikan atas dirinya sendiri. Ya, atas dirinya sendiri. Ya, takut dengan kemunafikan itu justru tanda keimanan. Tanda keimanan. Makanya disebutkan juga oleh para ulama, an-nifaq ma khafahu illa mu'minun wa ma aminahu illa munafik. Kemunafikan itu atau sifat nifak itu tidak ada yang merasa takut dengannya kecuali dia orang beriman, dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan, justru dia adalah orang munafik itu sendiri. Orang munafik itu sendiri. Nah, maka kita juga harus ya takut gitu, khawatir bahwa dalam diri kita ada sifat-sifat kemunafikan. Nah, lalu apa jawaban Abu Bakar? Qala Abu Bakar mengatakan, fa wallahi inna lanalqa misla hadza. Demi Allah, kami juga mendapati hal yang seperti ini gitu. Ternyata Abu Bakar juga merasakan hal yang sama. Ketika bersama dengan Rasul tadi ya, meningkat keimanan, ingat dengan akhirat, surga, neraka. Ketika pulang ke rumah, bergaul dengan istri, dengan anak-anak, sibuk dengan pekerjaan gitu kan. Nah, lupa lagi, banyak lalai. Ya, tidak sebagaimana ketika mereka bersama Rasul. Fantalaqtu ana wa Abu Bakrin, maka aku pun pergi katanya bersama dengan Abu Bakar. Hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami pun berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku mengatakan, nafaqa Hanzalah ya Rasulullah, katanya. Hanzalah telah berbuat kemunafikan wahai Rasulullah. Terang-terangan seperti itu menyampaikan kepada Rasulullah.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa madzak, dan apa itu? Qultu, nah kemudian menjelaskan yang tadi aku mengatakan, ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannati hatta ka'anna ra'ya ain. Ketika kami bersama denganmu, engkau mengingatkan kami dengan neraka, dengan surga, seakan-akan keduanya di depan mata. Fa idza kharajna min indika asafnal azwaj wal aulad wad dhai'at nasina katsir. Kemudian kami keluar dari sisimu, lalu kemudian kami bergaul dengan istri-istri, anak-anak, ya, pekerjaan-pekerjaan, maka kami pun banyak lupa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadih, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya demi Allah, bersumpah dengan nama Allah, ya, karena jiwa manusia itu semuanya di tangan Allah. Walladzi nafsi biyadi in lau tadumuna ala ma takunun, in lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum. Jika kalian terus-menerus, katanya, berada dalam kondisi atau keadaan ketika kalian bersama denganku, begitu juga di dalam zikir, maka para malaikat akan mendatangi kalian dan menyalami kalian, menjabat tangan-tangan kalian di atas tempat tidur kalian. Ya, maksudnya kalau kalian seperti itu terus gitu ya, selalu zikir, selalu ingat gitu ya, selalu dalam kondisi tinggi, ya, keimanan dan keyakinannya itu, ya, maka para malaikat akan turun gitu dari langit, kemudian datang kepada kalian dan apa? Menyalami kalian, menjabat tangan-tangan kalian, bahkan ketika kalian berada di tempat-tempat tidur kalian. Artinya, ya, kalau seperti itu kondisi kalian itu sudah selevel dengan malaikat gitu, artinya gitu ya. Kalian itu sudah sejajar dengan malaikat kalau seperti itu. Ya. Karena yang bisa seperti itu hanya malaikat. Ya kan? Yang bisa seperti itu hanya malaikat yang selalu ingat, selalu taat, tidak pernah lupa. Ya, selalu zikir, tidak pernah maksiat, itu malaikat itu. Itu malaikat. Gak ada manusia yang seperti itu gitu maksudnya. Tidak ada manusia yang kondisinya seperti itu. Ya, kalau kalian seperti itu tadi malaikat akan salaman ke malaikat gitu kan. Ya, babaturan ayo nama gitu kan, CS. Ya. Nah, wa fiturukikum, katanya, bahkan di jalan-jalan juga para malaikat akan datang kepada kalian, menyalami kalian. Walakin ya Hanzalah saatan. Ya, akan tapi wahai Hanzalah saatan. Ya, saat itu waktu dan waktu. Maksudnya semua ada waktu-waktunya. Semua ada waktu-waktunya. Gitu ya. Ya, maksudnya apa? Ada waktu, ya, kamu apa namanya berzikir, ada waktu kamu duduk di majelis ilmu, ada waktu kamu beribadah, ada waktu kamu bekerja, ada waktu, ya, kamu melaksanakan urusan-urusan keluarga, menunaikan hak mereka gitu kan, bekerja dan seterusnya. Dan ini adalah sunatullah dalam kehidupan dunia ini. Ya, seperti itulah memang manusia ini menjalani kehidupannya. Atau ada waktu untuk diri kita sendiri, menunaikan hak kita. Masing-masing punya hak gitu yang harus kita tunaikan. Ya. Keluarga juga punya hak, anak juga punya hak. Ya, orang tua kita juga punya hak, kerabat juga punya hak, teman juga punya hak. Masing-masing punya hak. Ya. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala punya hak yang harus kita tunaikan. Gitu ya. Nah, jadi intinya adalah menunaikan hak kepada setiap pemiliknya.
menunaikan hak kepada setiap pemiliknya. Yang penting jangan lalai, yang penting jangan kemudian bermaksiat gitu ya, melakukan perbuatan yang haram gitu ya, dan seterusnya. Dan ini termasuk diantara juga rahmat ya dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan hamba-hambanya itu terus dalam keadaan dia itu beribadah kepada Allah gitu kan, tidak. Makanya sholat juga kan tadinya diwajibkan 50 kali dalam satu hari satu malam ya, kemudian diturunkan lagi ya, dalam kisah Isra Mi'raj gitu ya, dengan saran dari Nabi Musa alaihi salam ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai bolak-balik ke langit meminta keringanan dari 50, turunkan lagi, akhirnya jadi cuman 5 kali dalam satu hari satu malam. Tapi hiya khomsun wa hiya khomsun katanya. Salat itu 5 kali dalam satu hari satu malam, tapi pahalanya tetap 50. Karena satu kali sholat dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah itu. Nah, jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu maksud dari sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Hanzalah. Ya, maka tidak benar juga kalau kita itu kan ghulu, berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada 3 orang yang datang ke rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya tentang ibadahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau, maka 3 orang ini kan ka'annahum taqaluha katanya. 3 orang ini seakan-akan menganggap sedikit ibadahnya Rasul, menganggap sedikit ibadahnya Rasul. Ya ternyata ibadah Rasul itu sedikit. Bisa sholat malamnya, puasanya gitu. Kemudian mereka berpikir Rasul Shallallahu alaihi wasallam beribadah seperti itu karena telah diampuni dosanya baik yang telah lalu atau yang akan datang. Jika kemudian masing-masing dari mereka mengatakan apa? Yang pertama mengatakan, aku akan sholat dan tidak akan tidur. Di semalam suntuk, ya akan sholat terus dan tidak akan tidur, tidak akan beristirahat. Yang kedua mengatakan, aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Artinya setiap hari puasa. Setiap hari puasa. Kemudian yang ketiga mengatakan, inni la atazawwajun nisa. Adapun aku tidak akan menikah, tapi fokus saja ibadah. Gitu kan? Nah, ketika kabar itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasul Shallallahu alaihi wasallam marah. Beliau marah. Ya. Beliau marah, kemudian mengatakan, inni atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Walakinni akan tapi aku usolli wa arkud. Aku sholat, aku juga tidur. Wa asum wa uftir. Aku puasa, aku juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa saja yang membenci sunnahku atau meninggalkan sunnahku, maka dia bukan bagian dari. Dan apa yang disebutkan tadi termasuk bagian dari sunnah Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya sholat malam juga yang sunnah itu adalah tidur dulu, kemudian bangun, sholat, kemudian tidur lagi. Gitu ya, kemudian tidur lagi. Subuh bangun, tongkat berangan. Ya, itu sunnahnya begitu. Nah, begitu juga puasa. Ya, sebaik-baik puasa itu puasa Daud. Ya, kalaupun mau berpuasa maka diselang-seling. Nah, kemudian yang berikutnya Ali ibnul Husain. Ali ibnul Husain. Qala Az-Zuhri rahimahullah. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah berkata, ini perkataan Ali bin Husain ya. Ali bin Husain ini Zainal Abidin yang terkenal dengan nama atau julukan Zainal Abidin, cukup panjang.
Ya, Zuhri mengatakan sami'tu Ali bin Al-Husain Zainal Abidin yuhasibu nafsahu. Aku mendengar katanya Ali bin Husain itu Zainal Abidin, dia melakukan muhasabah terhadap dirinya, wa yunaji rabbahu, dan beliau bermunajat kepada Rabbnya, wa yaqul, beliau mengatakan. Nah, ini yang kalimat-kalimat ini yang dikatakan dalam muhasabahnya. Dalam muhasabahnya, bagaimana beliau melakukan muhasabah terhadap dirinya. Dan sudah kita juga bahas muhasabahnya Umar Ibn Khattab ya. Di antara bentuk muhasabah itu adalah berbicara kepada diri sendiri untuk mengingatkan diri sendiri. Seperti yang kemarin kita juga baca dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, beliau mengatakan, Ali bin Husain mengatakan, ya nafsu, wahai diri, wahai jiwa, pada diri sendiri. Hatta ma ilad dunya gururuka, sampai kapan kepada dunia tertipumu. Jadi sampai kapan kamu itu tertipu oleh dunia. Wa ila imaratiha rukunuha, sampai kapan kecenderunganmu kepada memakmurkan dunia. Jadi sampai kapan ya kamu itu cenderung kepada untuk memakmurkan dunia, sibuk dengan urusan-urusan dunia. Sampai kapan mau sibuk dengan urusan dunia? Itu. Ama tabarta biman madha min aslafika, tidakkah kamu mengambil pelajaran dengan orang-orang yang telah berlalu, min aslafika, dari orang-orang yang telah mendahuluimu. Waman rawathul ardu min ullafika, tidakkah kamu mengambil pelajaran dari orang yang telah tertimbun tanah, min ullafika, dari orang-orang yang dekat denganmu. Artinya orang-orang yang dekat denganmu, orang-orang yang ya telah mendahuluimu. Apakah itu tidak menjadi pelajaran? Waman fuji tabihi min ikhwanika, tidakkah kamu mengambil pelajaran dari orang-orang yang yang kamu mendengar ya kematian tentangnya, min ikhwanika, dari teman-teman. Wa nuqila ilal bila min akronika, dan telah dipindahkan kepada kebinasaan dari sahabat-sahabatmu. Artinya mengambil pelajaran dari orang yang sudah meninggal ya, dari orang-orang yang di sekitar kita, itu orang-orang yang dekat dengan kita, dari teman-teman kita, dari orang-orang yang mungkin seumuran dengan kita. Akron itu orang-orang yang seumuran. Ini salah satunya itu menjadi cara bagaimana kita melakukan muhasabah. Ya, itu berkaitan dengan orang-orang yang telah mendahului kita. Jika mereka telah mendahului kita, maka kita juga akan seperti mereka. Jika kematian itu telah terjadi kepada mereka, maka ya kita juga akan mengalami hal yang sama. Ya, kalau saat ini kita mendengar kabar-kabar kematian ya, gitu kan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gitu kan, telah meninggalkan kita semua, besok diumumkan di masjidnya. Fulan bin Fulan, gitu kan, atau ku bahasa Sunda mana, mulangka asal ya. Mulih kapati, mulih kajati, mulangka asal ya kan. Nah, itu Fulan bin Fulan, gitu kan, innalillahi. Ya, kalau sekarang kita mendengar kabar-kabar kematian itu, ya nanti yang akan disebut adalah nama kita di situ. Ya, akan disebut adalah nama kita. Nah, kullu nafsin dha'iqatul. Begitu ya, masih berkaitan kematian, kam takharramat aidil manuni min qurunin ba'da qurun. Telah berapa banyak
generasi-generasi yang dicabut nyawanya oleh kematian. Wa kam ghayyaratil ardu bibilaha. Telah berapa banyak generasi-generasi itu yang telah dirubah oleh tanah dengan kebinasaannya. Wa ghayyabat fi tharaha. Telah dilenyapkan generasi-generasi itu di dalam timbunan tanahnya. Mimman asyarta min sunufin nas, dari kalangan orang-orang yang kamu bergaul dengan mereka, min sunufin nas, dari berbagai macam kalangan manusia. Dari berbagai macam kalangan manusia. Semuanya berakhir dengan akhir yang sama. Itu kematian tertimbun oleh tanah. Oh ya, orang yang kaya, orang yang miskin, raja, rakyat jelata, ya semuanya berakhir dengan akhir yang sama. Wasayyatahum ilal armas, dan engkau antarkan jenazah mereka kepada kuburannya. Fahatta ma ala dunya iqbaluka, sampai kapan kepada dunia sikap menghadapmu, ya, atau semangatmu, ambisimu. Sampai kapan kepada dunia ambisimu. Wa bisyahawatiha istighaluka, dan dengan syahwat-syahwat dunia itu kesibukanmu. Mau sampai kapan sibuk dengan keinginan-keinginan dunia, pengen ini, pengen itu, ya, itu kan syahwat. Dan syahwat itu tidak akan habis. Syahwat kepada dunia, keinginan kepada dunia itu tidak akan ada habisnya, tidak akan ada selesainya. Ya, setelah kita mendapatkan satu keinginan dari keinginan-keinginan dunia itu, ya masih berderet gitu kan keinginan-keinginan yang lain yang belum kita capai, yang belum kita dapatkan. Ya, maka kalau kita terus ya menyibukkan diri dengannya, ya tidak akan pernah selesai. Jangan berharap selesai. Jangan berharap kita akan bisa selesai dari keinginan-keinginan dunia itu. Ya. Waqad wahadzakal qatiru, katanya. Sampai kapan kamu cenderung kepada dunia, menghadap kepada dunia, sibuk dengan keinginan-keinginan dunia? Waqad wahadzakal qatiru, padahal qatir itu uban, telah memenuhi rambutmu. Ya, telah memenuhi rambut. Wa atakan nadhir, dan telah datang kepadamu peringatan. Wa anta amma yuradu bika sahin, tapi engkau lalai dari apa yang ya diharapkan darimu, itu untuk ibadah gitu kan, melakukan berbagai macam amal soleh, kamu lalai dengannya. Wabiladzati naumika lahin, dan dengan kelezatan tidurmu kamu terlena, ya terlena, ya sare wae gitu kan, padahal seharusnya lebih banyak menggunakan waktu untuk berbuat baik, beribadah, berzikir, beramal soleh. Unzur ilal umamil madiyah, katanya, lihat kepada umat-umat terdahulu, wal mulukil faniyah, lihat kepada raja-raja yang telah hilang. Ya, dulu pernah ada umat ini, umat itu kan, dulu pernah ada raja ini, raja itu, kerajaan ini, kerajaan itu. Dari sejak dulu kita mendengar ya, dan semua itu tinggal sejarahnya saja, sudah tidak ada. Di Indonesia saja dulu ada kerajaan apa, sekarang kemana kerajaan-kerajaan itu? Gitu kan? Nah, kaifa afnat humul ayyam, bagaimana hari-hari itu telah membinasakan mereka. Wa wafahumul himam, kematian telah datang kepada mereka. Fanmahat minad dunya asaruhum, maka telah hilang dari dunia ini jejak-jejak mereka. Sekarang tidak ada jejaknya lagi mereka. Wa baqiyat fiha akhbaruhum, dan yang tersisa tentang mereka adalah kabar-kabarnya saja, tentang cerita-ceritanya saja. Kita sekarang membaca sejarah gitu kan, bahkan dari sejak dulu ya, cenah dulu teh ada naon Majapahit, cenah gini, kerajaan naon. Bahkan sebelumnya dari kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani apa. Kerajaan-kerajaan Islam dari sejak dulu juga banyak. Sampai yang terakhir Utsmaniyah itu kan, kerajaan Islam terakhir yang hancur adalah kerajaan Ottoman itu, Utsmaniyah di Turki itu.
Sekarang hampir jejak-jejaknya kemana? Nggak ada. Bahkan negaranya juga berubah jadi sekuler, tadinya negara Islam. Ya. Nah, dan sudah ratusan tahun mereka berdiri, kerajaan itu berdiri, tapi akhirnya juga hilang. Nah, kam min dzawi manaatin wa sultanin wa junudin wa awanin tamakkana min dunya. Berapa banyak orang yang punya kekuasaan, punya kekuatan, punya pasukan, gitu ya, punya pasukan, berkuasa dari dunianya, wa nala fiha matamanna, dan mereka mendapatkan di dalam dunia ini apa yang dia harapkan. Banyak orang punya kekuasaan, punya pasukan, punya pembantu, banyak sekali. Ya, mendapatkan, menguasai dunia, mendapatkan apa yang diinginkan. Wabanal kusur wadasakir, membangun istana-istana, rumah-rumah megah. Wajamal a'laq wadzakhair, mengumpulkan harta benda. Atahu minallah ma la yurad, tapi datang kepadanya dari Allah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Itu kematian. Wa nazala bihi min qada'ihi ma la yusad, dan turun kepadanya dari takdirnya Allah yang tidak bisa dihalang-halangi. Tidak bisa dihalang-halangi. Fata'alallahul malikul jabbar. Maka maha suci, maha tinggi Allah yang maha merajai dan maha kuasa. Al-mutakabbirul qahhar, yang maha besar atau maha membesarkan dirinya dan maha menaklukkan. Qasimul jabbarina wa mubirul mutakabbirin, yang membinasakan atau menghancurkan orang-orang yang digdaya dan orang-orang yang sombong. Fal bidaro al bidaro, maka segeralah, maksudnya apa? Bersegeralah untuk beramal soleh, melakukan ketaatan, mempersiapkan diri, gitu ya, sebelum saat itu datang kepada kita. Cepat atau lambat pasti akan datang. Wal hidaro al hidar, dan juga berhati-hatilah minad dunya wa makaidiha, dari dunia dan tipuan-tipuannya. Wa manusibat laka min masaidiha, berhati-hatilah juga dari dunia dan apa yang dibuatkan untukmu dari jebakan-jebakannya. Jadi berhati-hati dari tipuan-tipuan dunia, jebakan-jebakan dunia. Wa tahallat laka min zinatiha, perhiasan-perhiasan dunia. Wa adharat laka min bahjatika, dunia yang menampakkan kepadamu keindahannya. Berhati-hati, ya. Salah satu rintangan, ya, kita di dalam beribadah ini kan ya ini kita apa? Perhiasan dan kesenangan dunia. Ya, termasuk diantara musuh dan rintangan. Wa yahrisu 'alaiha labibun aw yusarru biha aryabu. Maka apakah akan berambisi kepada dunia itu orang yang memiliki akal? Labib, orang yang berakal. Au yusarru biha aryab, atau merasa bangga dengan dunia itu orang yang cerdas. Wa huwa ala thiqatin min fanaiha. Padahal dia sangat yakin bahwa dunia ini fana, dunia ini akan hilang. Fana itu artinya akan hilang, akan pergi. Wa ghairi tami'in fi baqaiha, dan dia juga yakin bahwa dia tidak akan menetap selama-lamanya di dunia ini. Maka bagaimana seorang yang berakal akan terus berambisi kepada dunia itu, dalam keadaan dia yakin dunia ini akan pergi, dunia ini akan hilang, dan dia tidak akan menetap selama-lamanya. Kaifatanamu aina man yakhshal bayat. Bagaimana bisa tidur dua mata orang yang merasa takut akan datang kebinasaan di waktu malam. Wataskunu nafsu man yatawaqqa'ul mamat. Bagaimana akan tenang jiwa orang yang yakin dengan kematian. Wa ma'asa an yanala sahibud dunya min ladzatiha wa yatamatta'u bihi min bahjatiha. Ya. Dan wa ma'asa an yanala sahibud dunya min ladzatiha, dan juga sedikit kelezatan dunia yang didapatkan oleh sahibud dunya,
sedikit juga apa yang dinikmati dari kenikmatan-kenikmatan dunia itu. Maksudnya apa yang sebetulnya juga dirasakan oleh pemilik dunia itu dari kelezatan dunia, apa yang dinikmati. Ma'asunufi ajaibiha, karena bersama dengan kelezatan-kelezatan dunia itu berbagai macam keajaiban-keajaiban. Wa kathrati ta'ibiha fi talabiha, dalam kelezatan dan keindahan atau kenikmatan-kenikmatan dunia itu ada juga apa? Kelelahan-kelelahan di dalam mendapatkannya. Wa ma yukabidu min asqamiha wa ausabiha wa alamiha. Dan seorang pemilik dunia itu dia harus menghadapi ya keletihan-keletihannya, rasa sakitnya, kepedihan-kepedihan yang ada di dunia ini. Ya, artinya bahwa kelezatan dan kenikmatan dunia ini ya dikelilingi juga dengan berbagai macam yang hal-hal yang menyengsarakan gitu. Untuk mendapatkannya kita harus bercapek-capek dulu. Jadi, kelezatannya pun hanya kelezatan yang sedikit, yang sesaat. Ketika mendapatkan apa yang diinginkan, kita juga masih tersiksa ya, batin kita ini dengan takut kehilangan. Dengan takut kehilangan. Gitu kan? Ya, punya harta itu kan juga ya kadang-kadang menyengsarakan. Kadang-kadang menyengsarakan. Loba kasieun kan? Banyak khawatir, banyak takut. Aduh sieun ieu kumaha? Perusahaan aduh kumaha? Gitu kan. Segala macam. Itu nya mobil gitu kan. Sieun itu aya nu eta ge sieun. Anu ngagores. Ya. Nah itu. Nah, jadi banyak hal-hal yang juga membuat hati kita ini tidak nyaman sebetulnya bersama dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang kita dapatkan itu. Ya. Nah, jadi tidak murni kelezatannya, tidak murni kenikmatannya. Beda dengan akhirat. Di akhirat itu murni. Ya, kenikmatan itu murni. Karena dipisah nanti. Kenikmatannya itu murni kenikmatan, kesengsaraannya murni kesengsaraan. Nah, di dunia bercampur. Antara kenikmatan dengan kesengsaraan itu bercampur. Orang yang mendapatkan kenikmatan tidak lepas dari kesengsaraan-kesengsaraan. Orang yang sengsara di dunia juga ya kadang-kadang jika dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Kam qad gharratid dunya man mukhlidin ilaiha. Telah betapa banyak dunia itu menipu kepada orang yang cenderung kepadanya. Wasara'at man mukibbun alaiha. Dan telah merasuki orang yang sibuk dengan urusan dunia itu. Falam tan'ashhu min gharratihi walam takumhu min sar'atihi falam tan'ashhu man gharrathu walam takumhu man sara'athu walam tushifhu man alimahu walam tubrihu man sakimahu. Maka dunia itu tidak akan menyadarkan orang yang tertipu dengannya. Tidak akan menyadarkan orang yang mabuk atau kerasukan dengannya. Tidak akan menyembuhkan orang yang tersakiti dengannya. Tidak akan membebaskan orang yang mengalami penyakit disebabkan dengan dunia tersebut. Fakam turaqi'u bi akhiratika dunyak. Telah berapa banyak duniamu itu merusak kepada urusan akhiratmu. Watarkabu fi dzalika hawak. Watarkabu fi dzalika hawak. Dan kamu mengutamakan dalam hal itu hawa nafsu. Araka dhaifal yakin, aku melihat engkau itu lemah keyakinannya. Ya mu'athirad dunya ala din, wahai orang yang mendahulukan dunia atas agama. Abi hadza amaraka rahman. Apakah dengan hal ini Allah Ar-Rahman memerintahkanmu? Am ala hadza unzilal Quran, apakah untuk ini Al-Quran diturunkan? Nah itu ya, panjang ya, dari Ali bin Husain. Ini tinggal 2 lagi, kemudian tinggal khotimah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain.